Ya hanya saja kelemahannya dari dompet digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang dompet digital. Dompet digital ya, seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Itu fungsinya hampir mirip ya, penggunaannya itu hampir mirip seperti m-banking ya. Di rekening bank, bila mana kita memiliki fasilitas m-banking. Nah, dompet digital ya seperti itulah, hampir mirip hampir mirip ya fungsinya, penggunaannya seperti m-banking ya. Di situ kita bisa menerima transferan ya, bisa menerima transferan dana dari orang lain, dari rekening bank bisa, dari sesama dompet digital bisa, atau di situ juga ada menu-menu pembayaran ya, pembayaran tagihan bulanan, tagihan kredit, atau pembelian produk-produk virtual ya seperti pulsa dan lain-lain ya. Juga kita bisa mentransfer uang ke rekening orang ya. Bahkan kalau mentransfer uang melalui dompet digital itu biayanya bisa lebih murah dibanding dengan menggunakan m-banking yang antar bank ya. M-banking dengan bank yang berbeda itu biayanya kan antara ada yang 6.500 sampai 7.500. Nah, kalau menggunakan dompet digital itu bisa gratis, dan kalaupun tidak gratis itu biayanya lumayan murah ya. Sekitar ada yang 2.000, ada yang 2.500 seperti itu. Ada juga yang 4.000 ya, 4.500. Jadi lebih murah dibanding dengan menggunakan m-banking bila transfer antar bank. Jadi cukup menggunakan dompet digital ya, kita sudah bisa mentransfer uang atau menerima dana transferan, dan juga bisa melakukan pembayaran-pembayaran layaknya seperti yang ada di m-banking ya, tanpa perlu kita membuka rekening bank. Tentunya bila saldonya mencukupi. Kelebihan dari dompet digital ini yaitu dalam pembukaannya, ketika kita membuka ya, kalau bank itu membuka rekening, jadi kita tidak membutuhkan saldo buka rekening ya, tidak harus langsung mengisi dengan sejumlah uang ya. Jadi tidak perlu saldo awal, tidak perlu ya, cukup dengan registrasi menggunakan kartu identitas ya, KTP, diregistrasi dengan menggunakan KTP, kita sudah bisa bertransaksi layaknya menggunakan m-banking ya, bisa transfer uang, bisa menerima transferan, dan bisa melakukan pembayaran. Jadi semisalnya Anda akan menerima transferan dari orang lain, dari kerabat atau dari siapapun, dan Anda tidak mempunyai rekening bank ya, Anda tidak perlu membuka rekening bank, cukup dengan menggunakan dompet digital Anda bisa menerima uang ya, tentunya dengan limit yang berbeda dengan rekening bank ya. Limitnya tidak bisa sebanyak bila menggunakan rekening bank. Dan juga untuk beberapa dompet digital, uang yang masuk ke rekening yang masuk ke dalam akun dompet digital kita itu bisa ditarik secara tunai ya, seperti GoPay, Link Aja ya, itu bisa ditarik melalui mesin ATM. Jadi tanpa menggunakan ATM ya, itu kita bisa menarik tunai ya. Tanpa kita memiliki rekening bank, kita bisa menarik tunai melalui mesin ATM ya. Ini untuk pengguna GoPay dan Link Aja. Tentunya dikenakan biaya juga, ada biayanya ya, sebesar 5.000, kurang lebih seperti itu. Ya, sedangkan OVO ya, dompet digital OVO itu seperti biliet giro ya. Jadi penarikan OVO itu harus dipindah bukukan ke rekening bank. Jadi tidak bisa langsung kita tarik secara tunai, tapi kita masukkan dulu ke rekening bank, baru bisa kita tarik secara tunai. Ya, seperti saya uraikan tadi, kelebihan dari dompet digital ya, bila mana kita akan mentransfer uang, di situ biaya transfernya ya antar bank itu cukup murah ya, kurang lebih hanya 2.500 ya. Berbeda ketika menggunakan m-banking, kita mentransfer ke bank yang berbeda ya, jadi cukup murah ya, itu kelebihannya. Jadi kita nggak perlu punya rekening bank, kita sudah bisa mentransfer uang, atau kita bisa menerima transferan uang. Untuk beberapa dompet digital bahkan ketika kita melakukan pengisian atau kita transfer dari rekening bank itu bahkan bisa gratis tanpa ada biaya ya, seperti Link Aja, seperti Dana. Itu untuk saat ini ya, entah nanti ya, untuk saat ini belum dikenakan biaya ketika kita mentransfer atau top up lah istilahnya ke akun Dana itu ya. Sedangkan GoPay dan OVO itu dikenakan biaya Rp1.000 cukup murah sih sebenarnya ya, nggak terlalu besar, dan ya ibaratnya biayanya itu kayak ya uang yang tiada artinya lah, istilahnya seperti itu.
misalnya kita akan mentransfer uang ke seseorang, orang itu menggunakan, dia mempunyai akun OVO, kita bisa transfer aja kan OVO-nya karena hanya dikenakan biaya Rp1.000. Ya, untuk beberapa bank yang biasanya bank-bank yang besar itu ada menu-menu yang memang khusus bisa mengisi saldo GoPay, OVO, Dana dan lain-lain ya. Nah, kalau bank-bank besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BCA itu hampir bisa dipastikan ya ada menu untuk pembayaran, untuk top up pengisian ke dompet digital itu. Jadi misalnya ketika kita akan menerima kiriman uang dari seseorang ya, orang itu cukup dikenakan biaya Rp1.000 kalau kita menerimanya melalui akun OVO atau GoPay ya, bahkan gratis kalau untuk Dana ya untuk saat ini ya, entah nanti namanya kebijakan itu bisa berubah-ubah. Kemudian selanjutnya kelebihan yang lain dari dompet digital ini adalah sudah terintegrasi dengan marketplace ya, seperti OVO dengan Tokopedia ya, GoPay dengan Tokopedia, Dana dengan Bukalapak, Link Aja dengan Traveloka dan lain-lain ya. Jadi transaksi kita di marketplace itu sudah seperti transfer bank dengan nomor virtual ya. Jadi kita tidak perlu konfirmasi lagi ya bahwasanya kita mentransfer uang, tapi langsung bisa diketahui secara otomatis ya si pihak penerima ini bahwa kita telah mentransfer sejumlah uang ya. Jadi seperti transfer dengan menggunakan nomor virtual. Kalau kita kalau transfer umumnya yang masih manual, harus dicek manual kan, kita setelah transfer kita mengirimkan bukti transfernya ya, kita foto, kita kirimkan agar mereka tahu bahwasanya kita telah mengirim sejumlah uang. Kalau menggunakan nomor virtual atau menggunakan dompet digital itu tidak perlu konfirmasi lagi ya, sudah otomatis langsung bisa diketahui oleh si penerima. Ya hanya saja kelemahannya dari dompet digital ini memiliki limit yang sedikit dibanding dengan rekening bank ya. Jadi transaksinya tidak bisa banyak ya, rata-rata hanya mungkin 2 juta saja per hari ya. Jadi kalau misalnya transaksi kita itu dalam sehari tidak lebih dari 2 juta, mungkin kita tidak perlu membuka rekening bank ya, cukup dengan menggunakan dompet digital untuk transaksi perbankan ya. Tapi bila transaksi itu bisa lebih dari 2 juta ya harus menggunakan rekening bank ya, yang bukan m-banking. Dalam sebulan dompet digital ya rata-rata ya umumnya hanya 10 juta ya maksimal ya transaksi yang bisa dilakukan ya, transaksi keuangan yang dilakukan melalui dompet digital ya. Dalam sehari tidak bisa lebih 2 juta dan dalam sebulan tidak bisa lebih dari 10 juta. Jadi kalau transaksi kita itu lebih dari 10 juta sebulan, maka ya harus menggunakan nomor rekening, harus menggunakan rekening bank. Ya kalau menggunakan rekening bank, menggunakan m-banking itu bisa ratusan juta ya, banyak limitnya lebih besar. Jadi kalau Anda transaksinya tidak banyak-banyak, ya cukup menggunakan dompet digital, Anda sudah bisa bertransaksi seperti layaknya memiliki rekening bank. Oke, cukup sekian video dari kami. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bila Anda berkenan dengan video-video yang di channel ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.